Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Muhammad adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun nabi dan rasul yang diutus setelah beliau meninggal dunia. Namun, selalu saja ada fenomena mereka yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Klaim demikian tentu sangatlah tidak dibenarkan dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup dari segala nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad memiliki keturunan berjumlah 7 orang, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Hawadits wa Al-Ahwal An-Nabawiyah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Putra-putri Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Qasim, seorang laki-laki, anak pertama Rasulullah SAW yang dilahirkan dan meninggal sebelum masuk masa kenabian. Masa mulai turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggal, ia masih berusia 2 tahun. Kedua, Abdullah, putra Nabi SAW yang disebut juga At-Thayyib dan At-Thahir. Ada pula yang berpendapat bahwa nama lainnya adalah At-Thayyib, bukan At-Thahir. Mengenai kelahirannya, ada yang berpendapat bahwa ia lahir ketika telah masuk masa kenabian, tetapi ada pula yang mengatakan kalau ia tak pernah menemui masa kenabian. Ketiga, Zainab, anak perempuan Rasulullah SAW yang tertua, melahirkan anak yang bernama Ali dan Yahya, yang keduanya meninggal waktu masih kecil. Keempat, Ruqayyah, putri Rasulullah SAW yang diperistri oleh Utsman bin Affan. Beliau melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Putri Rasulullah SAW ini wafat pada hari ketika Zaid bin Harisah menyampaikan berita gembira tentang kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran Badar. Kelima, Ummu Kulthum, putra Nabi SAW yang dinikahi Utsman bin Affan setelah saudaranya Ruqayyah wafat. Ummu Kulthum wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah tanpa memiliki anak. Keenam, Fatimah, putri Nabi SAW yang diperistri oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau melahirkan anak yang bernama Hasan, Husain, Muhsin, Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum. Adapun Muhsin dan Ummu Kulthum meninggal waktu masih kecil. Ketujuh, Ibrahim, putra Rasulullah yang meninggal saat berumur 70 malam. Ada pula yang mengatakan saat berusia 7 bulan, dan yang lain berpendapat berumur 8 bulan. Putra-putri Nabi SAW yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah dilahirkan di Makkah oleh istri Nabi SAW yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Semua putri Rasulullah SAW pernah mengalami masa kenabian, masuk Islam, dan turut berhijrah ke Madinah. Adapun Ibrahim dilahirkan di Madinah oleh istri Nabi SAW yang bernama Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Semua anak-anak Nabi SAW meninggal saat beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang wafat paling akhir, yakni 7 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mengapa semua putra Nabi diwafatkan masih kecil? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sahabat sang pencinta ulama channel, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, putra-putra Rasulullah SAW, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim semuanya meninggal ketika masih kecil, sehingga keturunan Rasulullah SAW diteruskan lewat anak perempuan beliau. Mengapa bukan dari anak laki-lakinya, dan mengapa pula mereka diwafatkan semasa kecil? Ini karena Nabi Muhammad SAW telah ditetapkan sebagai nabi terakhir, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya,
tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, seandainya putra-putra beliau tumbuh dewasa, maka mereka hanya akan menjadi orang biasa dan tidak akan mungkin menjadi nabi. Padahal nabi-nabi yang lain mempunyai putra-putra yang juga menjadi nabi, seperti Nabi Ibrahim yang punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Untuk itulah Allah mewafatkan putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kehormatan dan keutamaan beliau sebagai pemimpin atau penghulu para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tetap terjaga. Walhasil, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh anak perempuan beliau, karena orang perempuan tidak pernah menjadi nabi. Kalau Allah putra beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai dewasa, tidak mustahil di kemudian hari orang akan mendewakan salah satunya dan mengangkatnya sebagai nabi. Tapi Allah menakdirkan tidak menjadikan seorang pun hidup sampai dewasa. Sahabat sang pencinta ulama channel, telah sedikit penjelasan mengenai mengapa seluruh putra Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan masih kecil. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk mendapatkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.